Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas SPD, guru biologi pada SMA Negeri 27 Serang Bagian Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja atau UKIN di sekolah saya, yaitu SMA Negeri 27 Serang Bagian Barat. Demikian, mari kita simak sama-sama video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak sekalian? Baik. Baik, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, baiknya saya itu mengajak kita sekalian dulu untuk tepuk semangat. Karena nampaknya karena ini pembelajarannya sudah siang, kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Masih ingat tepuk semangat? Masih ingat? Masih. Oke, kita mulai saja. Tepuk semangat. Terima kasih. Ternyata semuanya masih semangat. Bapak berharap anak-anak sekalian masih semangat dalam mengikuti pembelajaran tadi. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini melanjutkannya, Bapak menyatakan ketua kelas maju di depan untuk memimpin kita dalam pembelajaran. Silakan. Terima kasih, Bapak. Ya, baik, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, saya akan mengecek kehadiran anak dulu ya. Febrianti Indio, Elisa Simal, Muhammad Sigit, Hadir, Pak. Asmawati, Yasumya. Oke, berarti ketua kelas semuanya hari ini hadir ya. Hadir, Pak. Alhamdulillah, ternyata semuanya hadir. Kita selanjut pada pembelajaran selanjutnya. Namun sebelumnya, Bapak mintakan setiap kelompok itu perhatikan dulu di bawah latihnya, mungkin ada hal-hal yang masih sampah-sampah yang masih ada di bawah meja, itu dibereskan dulu. Kalau sudah, ya boleh. Ya, baik. Sebelum kita lanjut pada materi, Bapak ingin mereview dulu pembelajaran yang kita lakukan pada yang sudah pernah peroleh pada minggu yang lalu atau pada pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran sebelumnya itu Anda sudah belajar di pembahasan tentang apa tuh? Pada waktu part 1 ya. Sekarang kita lanjut materinya. Masih sebenarnya masih punya kaitan dengan materi sebelumnya. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah ilustrasi begini. Nah, misalkan saja, ini kan Anda semua pasti sudah
semua sudah pernah merasakan bagaimana orang yang lagi demam, bagaimana perasaan orang yang lagi demam. Kira-kira yang dirasakan apa saja saat demam? Lemas, apalagi? Betul panas ya. Apalagi? Ya, kurang nafsu makan, apalagi? Nah itu kan keresahan-keresahan ketika kita sedang mengalami kondisi demam. Nah sekarang kalau misalnya seseorang yang lagi demam itu yang menjadi pertanyaan, mengapa sehingga kondisi tubuhnya itu suhu tubuhnya meningkat, kemudian kondisi tubuhnya dia lemas, begitu lemah. Itu kira-kira apa yang menyebabkan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Mengapa pada saat orang mengalami demam, suhu tubuhnya meningkat dan berkurang? Ada beberapa sebab, seperti adanya infeksi atau penyakit lain yang memicu jalur peradaban pada tubuh. Saat kita mengalami peradaban, ada sekelompok kecil molekul bernama pirogen yang memicu hipotalamus dalam otak untuk memunculkan demam. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Beri aplaus untuk temannya. Ada lagi yang ingin jawab? Di kelompok yang sana? Tidak. Oke. Ada lagi yang bisa menambahkan? Pak, Ya silakan sini. faktor kecapean tubuh. Oh, faktor kecapean. Oke, baik. Beri aplaus lagi kepada temannya. Yang sudah teman Anda jawab tadi adalah ada kondisi pada saat itu kondisi tubuh kita kan, jadi demam itu kan kondisi tubuh kita lemas, tidak ada energi, kemudian suhu tubuh meningkat. Salah satu faktornya adalah karena sistem imun dalam tubuh kita itu dia berusaha untuk melawan penyakit yang ada dalam tubuh kita yang sedang masuk pada tubuh. Itu berarti ada penyakit yang masuk kemudian dilawan oleh sistem imun. Apa itu sistem imun? Sistem kekebalan tubuh. Ya, sistem kekebalan tubuh kita itu berusaha untuk melawan itu. Nah, akibat dari perlawanan itu kemudian melemahkan sistem kerja daripada enzim. Enzim itu kan dia tidak bisa bertahan dalam kondisi yang suhu yang tinggi. Ya, dia tidak bisa menurunkan badan. Akibatnya apa? Kondisi kita lemas. Kita terasa. Gitu ya. Nah, dari penjelasan itu kira-kira Anda sudah bisa memikirkan atau menemukan jawaban. Kira-kira materi yang akan kita pelajari hari ini tentang apa? Ada yang bisa? Ayo. Ada yang tahu? Saya, Pak. Metabolisme sel. Ya, baik. Beri aplaus teman Anda. Ada lagi yang lain? Pak. Ya, baik. Oke. Untuk lebih memahami materi yang akan kita pelajari hari ini dan supaya Anda juga mengetahui kira-kira materi yang akan kita pelajari tadi, yaitu enzim tadi itu kira-kira tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model problem based learning. Peserta didik dapat menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup dengan benar dan menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob dengan penuh rasa tanggung jawab
ingin tahu dan ini adalah tujuan pembelajaran. Ya, selanjutnya sebelum kita masuk pada materi, kita akan lalui dulu satu proses yang yaitu pretest. Saya akan mengetes kemampuan awal Anda sekalian. Kira-kira sejauh mana tema materi tentang ini. Jadi nanti masing-masing Anda mengerjakan pretestnya dengan waktu 5 menit saja. Ya, baik, sudah selesai ya waktunya? Sudah selesai? Baik, sekarang Ibu Allah silakan mengumpulkan tentang pretestnya. Baik anak-anak sekalian, tadi Anda semua sudah melakukan pretest, yaitu menguji kemampuan awal Anda terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, nanti pada akhirnya juga Anda akan lalui post test atau tes akhir dengan soal yang sama. Nanti kita akan lihat perbedaan pemahaman Anda terhadap materi nanti. Sekarang, kira-kira dari yang sudah Anda lakukan tadi tentang materi yang Anda sudah tahu kita mempelajari materi apa, ada yang tahu manfaat untuk kita belajar hari ini, manfaatnya apa? Jadi, materi enzim dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Kita bisa lihat saja, misalnya seseorang itu dapat melaksanakan proses pencernaan itu dia normal, mulai dari minumnya makanan sampai pada proses akhir itu melibatkan sekian banyak enzim yang bekerja di sana. Ketika Anda sudah mempelajari tentang enzim, fungsinya, perannya, strukturnya bagaimana, berarti Anda sudah bisa jadi memahami bagaimana manfaat kita mempelajari. Kita lanjut ke materi ya. Pada pembahasan selanjutnya, tentunya tadi Anda sudah mengetahui bahwa pelajaran kita ini adalah tentang enzim yang merupakan bagian dari materi tentang metabolisme sel. Nah, ada yang masih ingat atau ada yang tahu kira-kira apa itu metabolisme sel? Maka metabolisme sel itu apa? Ayo. Ada yang tahu apa itu metabolisme? Silakan. Ya, silakan. Ini adalah sebuah reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk yang terjadi di lintas sel. Ya, baik, beri aplaus dulu kepada temannya. Saya lagi berbeda. Nah, metabolisme adalah keseluruhan proses kimiawi. Keseluruhan proses reaksi kimiawi yang berlangsung dalam sel. Nah, istilah metabolisme itu dia berkaitan erat dengan enzim. Nah, untuk metabolisme sendiri dia terbagi nanti menjadi dua ya. Ada yang tahu kan apa itu bagian dari metabolisme? Terbagi atas apa saja? Hebat. Oke, metabolisme dan katabolisme. Anabolisme dan katabolisme. Apa itu anabolisme? Pak, Ya. anabolisme adalah pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana ke bentuknya kompleks sintesis. Ya, proses fotosintesis. Yang kedua, katabolisme. Apa itu katabolisme? Metabolisme adalah penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Contohnya Adalah proses respirasi. Oke, baik, kita lihat yang berikut ya. Ya. Itu adalah yang tadi Anda sebut materi metabolisme sel itu, yaitu keseluruhan proses kimiawi suatu organisme. Jadi metabolisme dibedakan atas dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Tadi sudah disebutkan, anabolisme adalah pembentukan molekul-molekul kompleks dari molekul sederhana, misalnya proses fotosintesis. Dan yang kedua, katabolisme
merupakan penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul sederhana, misalnya proses respirasi. Kita lanjut. Nah, ini materi yang sudah akan kita pelajari. Jadi di metabolisme sel itu, untuk mempelajarinya lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mempelajari dulu apa itu tentang enzim. Kita baca dulu tentang enzim. Nah, enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Sederhananya adalah apa? Enzim adalah cepat reaksi. Nah, itu adalah pengertian daripada enzim. Nah, berikutnya adalah sifat-sifat enzim. Bisa dilihat ya, sifat-sifat enzim. Yang pertama tersusun atas protein. Nah, ini adalah salah satu sifat enzim yang pertama. Sifatnya adalah enzim itu sifatnya adalah tersusun atas protein. Nah, maksudnya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Oke, baik sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi, yang dimaksud salah satu sifat enzim itu adalah tersusun atas protein. Maksudnya adalah enzim itu disusun oleh berbagai zat. Selain protein juga masih ada zat yang bukan protein. Tapi sebagian besar, hampir seluruhnya enzim itu tersusun atas protein atau tersusun dari protein, ya. Baik, kita lanjut lagi pada poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu enzim merupakan biokatalisator, atau enzim itu salah satu sifatnya untuk sifat yang kedua adalah dia sebagai biokatalisator. Maksudnya apa nih? Ada yang bisa? Ya, silakan. Biokatalisator yaitu mempercepat reaksi tanpa ikut reaksi. Mempercepat reaksi tanpa ikut reaksi. Jadi itu adalah luar biasanya enzim. Dia sudah membantu proses reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Ya, sekarang kita lihat yang benar adalah kerja enzim itu bersifat bolak-balik. Maksudnya adalah enzim itu dia bersifat reversibel. Dia bisa menjadi substrat, dia bisa juga kembali menjadi enzim. Sebalik juga begitu. Enzim bisa menjadi substrat bisa menjadi kembali kepada enzim lagi. Itu namanya dia bolak-balik. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Ya, komponen penyusun enzim. Enzim atau struktur penyusun enzim terdiri dari ada dua. Satu apoenzim, yaitu enzim yang tersusun atas senyawa protein. Yang kedua kofaktor, yaitu enzim yang tersusun atas senyawa non protein. Gabungan kedua komponen tersebut dinamakan adalah haloenzim. Ya, lanjut. Nah, berikut adalah cara kerja enzim. Cara kerja enzimnya ada dua. Yang pertama adalah teori Gemok dan Kunci atau disebut dengan Lodge and Kay. Yang kedua teori kecocokan yang terinduksi atau disebut dengan induced fit theory. Nah, kalau di buku paket Anda itu bisa dilihat ada yang gambarnya seperti anak kunci dengan mikrofi. Itu ada gambarnya. Saya lupa pasang gambarnya. Kemudian ada teori kecocokan dan terinduksi. Jadi di bagian enzim itu ada yang disebut dengan sisi aktif enzim. Sisi aktif itulah yang kemudian akan berikatan dengan substrat. Oke, kita lihat pada bagian yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu terdiri dari suhu, kadar keasaman, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, zat penghambat. Ada dua, inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Nah, kita lihat yang pertama dulu, suhu. Suhu ini dia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Sekarang, mengapa suhu itu dia mempengaruhi kerja enzim? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Setiap enzim memiliki rentan suhu spesifik masing-masing di mana pada rentan tersebut enzim dapat bekerja secara optimal. Suhu ekstrem juga dapat mengakibatkan kerusakan pada enzim dan berbeda ataupun tidak dapat menyebabkan kerusakan. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Pak, Ya, silakan. karena enzim bersifat termodinamik, artinya jika suhu terlalu panas maka akan rusak dan jika di suhu dingin maka tidak akan bekerja. Ya. Baik sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman. Ini bagian terakhir daripada penjelasan enzim, yaitu peranan enzim. Dan enzim itu ada kurang lebih ada 8 ya. 8 peranan enzim. Dia sangat berperan dalam proses sebagai berikut. Ada reduksi, dehidrasi, oksidasi, hidrolisis, deaminasi, dekarboksilasi, fosforilasi, dan transpirasi. Ini adalah peran-peran enzim. Nanti Anda akan bekerja dalam kelompok nanti untuk bagaimana penjelasan ini ya. Oke, Bapak sangat berharap Anda bisa memahami penjelasan tentang materi fisika tadi. Nanti selanjutnya kalian akan bekerja dalam kelompok sesuai dengan LKPD yang akan Bapak berikan. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab ya, sesuai dengan materi hari ini. Masih ada yang ingin bertanya sampai di sini? Jadi belum kita lanjut. Ada yang ingin bertanya? Pas ya? Pas. Selanjutnya Bapak mintakan 2 orang maju di depan untuk kita simulasikan bagaimana reaksi yang terjadi dari nasi yang akan nanti Anda punya. Kira-kira apa yang dirasakan? Ini bagian daripada fungsi dan peran enzim. Oke, sudah? Baik, sekarang apa yang dirasakan? Mulai dari Ajeng dulu, Ajeng. Ajeng rasanya bagaimana, Ajeng? Ya, baik. Kalau Farhan, rasanya apa? Rasa apa, Farhan? Rasa manis ya? Oke, baik. Oke, bisa kembali ke depan. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, baik. Tadi sudah kita melihat simulasi yang dilakukan oleh teman Anda. Itu ketika kita mengunyah makanan yang mengandung karbohidrat, seperti yang tadi teman Anda praktikkan itu adalah mengunyah nasi goreng ya. Itu kita kalau kita mengunyah bahan yang terbuat dari karbohidrat dalam waktu yang cukup, misalnya 33 kali kunyahan, itu sampai berpuluh-puluh itu nanti akan terasa manis di lidah kita. Nanti bisa Anda coba juga yang lain. Nah, itu adalah salah satu contoh enzim yang bekerja di mulut kita, di sistem pencernaan. Nah, selanjutnya saya akan pastikan dulu semuanya sudah duduk pada kelompoknya masing-masing. Di kelompok ini kan sudah pernah juga Anda dengan kelompok yang sama ya. Baik, sekarang Anda nanti akan kerja di dalam kelompok sesuai dengan LKPD yang akan Bapak berikan. Kalau ada hal-hal yang tidak jelas, silakan Anda bertanya. Anda juga boleh menggunakan media
ataupun referensi dari sumber yang lainnya bisa juga gunakan internet. Silakan dikerjakan. Ayo silakan. Waktu Anda 30 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Nanti pun di dalam kelompoknya bekerja sama, kompak dan lain sebagainya itu dinilai. Ya baik, semuanya sudah selesai? Bagus. Sekarang kita akan lanjut pada tahapan selanjutnya, yaitu presentasi kelompok. Untuk presentasi kelompok ini, Bapak sudah bagikan Anda ke dalam kelompok presentasi yang terdiri dari 4 kelompok dengan masing-masing kelompok punya pembahasan yang berbeda-beda. Presentasi ini sesuai yang sudah dibagikan, ini akan nanti berurut kelompok 1 duluan, berikut kelompok 2, 3 dan 4. Nah, pada saat selesai presentasi nanti ada sesi tanya jawab. Nanti kelompok yang lain boleh menanggapi atau menanyakan hal-hal yang dirasa kurang jelas dari kelompok yang sedang presentasi. Nah, untuk tidak membuang waktu, sekarang Bapak persilakan kesempatan pertama buat kelompok 1. Ayo, mari kita beri semangat untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan satu presentasi kami. Begitu saya terima kasih kepada pelajaran karena telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan hasil presentasi kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Materi yaitu 9, moderator saya sendiri Ain Pengaji, anggota Ridwan, Serwan Mata dan Berarti Wajah. Mungkin tidak membuang waktu, saya tinggal kepada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya moderator dan saya untuk membacakan hasil materi. Untuk tidak membuang waktu, saya membacakan materinya tentang pengertian enzim dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Pengertian enzim. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yaitu 1. Suhu. Enzim dapat menjadi inaktif bila suhu terlalu dingin, sedangkan bila suhu terlalu panas, struktur enzim dapat rusak. Kedua, derajat keasaman atau pH. Perubahan pH yang ekstrem dapat merusak struktur enzim. Selain itu, tiap enzim punya pH optimum yang berbeda-beda. 3. Konsentrasi enzim. Itulah hasil kerja dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok kami? Silakan kelompok yang ingin bertanya, silakan. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan
Beri aplaus. Lanjut di pembahasan selanjutnya atau kesempatan yang berikutnya, kita langsung saja kepada kelompok 2. Silakan. Ayo beri semangat untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Menghadapi materi di Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk waktu saya langsung saja menjelaskan hasil dari kelompok. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim tersusun atas protein, enzim biokatalisator, enzim secara spesifik, enzim dapat dimakan berlengkap berkali atau bersabar, enzim tidak ikut berubah menjadi produk, dan enzim bersifat bolak-balik atau bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kelompok biokatalisator. Saya akan menggunakan contoh dari biokatalisator yaitu seperti membuat tes atau membuat teh gula ditambahkan ke dalam air yang akan menjadikan teh lalu sirup digunakan untuk memasak teh agar mempercepat pelaratan gula dalam air teh. Apakah dari kelompok 3 paham? Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu Ketua Hidayat, moderator saya sendiri, anggota Sisna, Sanibari, dan Ibu Soleh. Untuk tidak membuang waktu, saya persilakan kepada materi yang menjelaskan materi dari ya, terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi dari buku kami yang berjudul komponen penyusun enzim dan cara kerja enzim. Enzim tersusun atas bagian protein dan non-protein. Bagian protein disebut apoenzim yang bersifat non-aktif dan mudah berubah oleh perubahan suhu. Oke, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok yang terakhir, kelompok 4. Ayo silakan kelompok 4. Dipersilakan. Beri semangat untuk kelompok 4. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan kami kesempatan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul dengan enzim dalam proses metabolisme. Enzim mengkatalisasi semua aktif di dalam sel. Artinya termasuk penyusunan makanan, di mana molekul nutrisi yang besar seperti protein, karbohidrat, dan lemak dipecahkan menjadi molekul yang lebih kecil. Oke. Kelompok 4 sudah selesai presentasinya dan alhamdulillah dari semua kelompok itu menilai Anda sudah sangat luar biasa sekali dalam diskusi. Nah, sekarang kita akan atau Bapak akan persilakan Anda di setiap kelompok memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Perwakilan kelompok, silakan. Kelompok mana yang bersedia? Kelompok 3 silakan. Saya dari perwakilan dari kelompok 3, kami dapat mengambil kesimpulan yaitu
Enzim adalah salah satu komponen yang berperan penting dalam proses metabolisme sel. 2. Enzim terdiri dari koenzim dan kofaktor. 3. Enzim bekerja dengan dua cara teori, yaitu teori Hoff dan Crick. Mungkin itu saja. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, kita sudah bisa sama-sama mendengar bahwa enzim itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Karena di setiap aktivitas kita itu sebagian besar dipengaruhi oleh atau dibantu oleh kerja enzim tadi. Selanjutnya Bapak ingin menambahkan sedikit hal-hal yang menjadi konsepsi saat presentasi hasil tadi. Ada di kelompok 3 tadi kalau tidak salah menyampaikan bahwa dalam presentasi disebut bahwa energi aktivitas. Nah, pada sebelumnya sebenarnya adalah energi aktivasi ya. Kita sudah mau sampai di penghujung. Pada saat presentasi hasil tadi terlihat ada beberapa kelompok yang tampil cukup maksimal, yaitu kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Kemudian kelompok 4 dan kelompok 2 itu sama. Oke, baik. Mari kita beri aplaus untuk kelompok yang penghargaan untuk kelompok yang telah presentasi dengan baik. Selanjutnya untuk kesimpulan materi keseluruhan, itu kita bisa simpulkan bahwa dalam mempelajari enzim itu sangat penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dari pembelajaran yang telah kita lakukan, kira-kira bagian mana yang paling menarik dari pembicaraan kita ini? Apa lagi? Presentasi ya. Sesuai dengan yang Bapak sampaikan di awal tadi, sebelum kita akhir pembicaraan ini ada post test juga yang harus dikerjakan. Seperti di awal tadi, yaitu pretest ya. Sekarang Anda harus kerjakan post test atau tes akhir. Oke, baik. Selanjutnya Bapak ingatkan materi selanjutnya akan kita pelajari adalah tentang metabolisme. Lanjutan dari penjelasan di awal tadi ya. Jadi tadi di awal kita hanya menyinggung sedikit tentang metabolisme, yaitu apa itu kegiatan metabolisme, kemudian pembagian dari metabolisme itu ada 2, anabolisme dan katabolisme. Tapi penjelasan lebih jauhnya nanti akan Anda pelajari pada pertemuan. Ya. Oke. Baik, selanjutnya karena kita sudah sampai pada penghujung pertemuan kita hari ini, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak mintakan 1 orang untuk berdoa. Pelajaran pada siang hari ini malah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik teman sekalian, Bapak sangat bangga dengan Anda tetap harus semangat dalam belajar. Jangan lupa gunakan waktu yang semaksimal mungkin untuk belajar. Jangan sia-siakan waktu Anda dalam belajar di rumah ya. Ya, Pak. Selanjutnya, karena
karena waktu kita sudah selesai. Begitu Bapak mohon diri dari hadapan Anda. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.